apalagi kelas-kelas usia seperti kita semua bapak-bapak ibu-ibu. Kalau mahapa ya barek Pak Ustaz, tapi kalau memahami insya Allah sudah difasilitasi oleh para ulama Bapak Ibu. Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Insya Allah kita bisa paham. Kalau masih payah juga tafsir Al-Azhar yang banyak tuh, minimal kita baca terjemahan yang telah disempurnakan oleh Kementerian Agama, Lembaga Pentafsir Mushaf Quran. Insya Allah sudah terjemah tafsiriyah Bapak Ibu ya. Insya Allah sudah lebih memahami dibandingkan terjemah-terjemah yang cetakan puluhan tahun yang lalu. Masyaallah muslimin, itu Bapak. Yang pertama lisan yang fasih, yang kedua akal yang paham, yang ketiga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran secara berangsur-angsur. Kalaulah kita telah menjalani tiga aspek tersebut, insya Allah kita telah mentilawahkan Al-Quran. Dan kalimatnya Pak, yatluna dengan fi'il mudhari. Sabbihisma rabbikal a'la الذي خلق فسوى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا الحاضرون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Al-ayah. Alhamdulillah, sidang salat subuh rahimakumullah, Bapak Ibu, kembali bersama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saban hari saban waktu sampai detik ini Allah masih berikan kita banyak sekali nikmat. Baik itu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah sampai hari ini pun Allah masih terus curahkan kepada kita. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, banyak-banyaklah basahkan lisan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa pula kita sampaikan salam salam kepada Nabi tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sampai salam cinta dan rindu ini pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan sampai pada kita umat akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Salam kehormatan dan kemuliaan kita tujukan kepada pimpinan Dewan Pengurus Pak Haji Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la. Selanjutnya pemuka masyarakat, tokoh agama, tiga tungku sejarangan, nenek mama, alim ulama cerdas pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi sidang salat subuh rahimakumullah yang sama-sama insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, pada subuh ini insyaallah sedikit kita akan mengupas ayat yang mulia yang Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 29. Dan ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Banyak dijelaskan oleh para ulama tafsir, ayat yang sangat luar biasa nilainya. Itu Bapak Ibu, innalladzina yatluna kitaballah. Di mukadimah tadi Al-Fakir sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang selalu mentilawahkan Al-Quran, kitab Allah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka senantiasa menginfakkan harta yang Allah rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu sedang berniaga dengan Allah dengan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Masyaallah muslimin, jadi Bapak Ibu, di ayat ini ada 3 amalan Bapak Ibu. Amalan yang di ujung ayatnya Allah umpamakan seperti perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau maksimal kita mengamalkan amalan ini dapat pahala. Bahkan sampai-sampai kalaupun kurang maksimal atau kurang betul-betul kurang, itu pun tetap berpahala kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia apa Bapak Ibu? Dunia namanya perdagangan apa ya Bu? Pasti ada untung, pasti ada rugi. Tapi kalau kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah rugi, akan selalu untung, untung dan untung. Masya Allah. Dan pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, ba'a kok berniaga? Ba'a kok berbisnis? Ba'a kok berdagang? Ayatnya disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Karena Allah paham betul Pak dengan manusia.
dengan hamba Allah, ciptaan Allah. Kita semua Allah yang ciptakan, Pak. Dan Allah paham akan manusia, akan hamba-hambanya. Pola pikir manusia, Allah paham. Yang namanya manusia, ya, berdasarkan ayat ini dijelaskan oleh para ulama, manusia itu memang suko baretong. Ya Bu, Pak? Ya Pak, Bu. Ya suko baretong. Sampai-sampai sama Allah pun, sama Tuhan kita baretong. Kalau hamba mengamalkan itu, ya Allah, apa hadiahnya Allah? Kalau hamba menyolat itu, apa pahalanya Allah? Bahkan Nabi pun diisyaratkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sering menyampaikan tentang fadilah, fadail. Maka recommended Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu punya kitab, baca kitab tafsir para ulama kita, misalkan tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azharnya. Kalau tentang hadis bisa kita baca tentang fadailul a'mal, Maulana Zakaria Kandahlawi. Silahkan dibaca Bapak Ibu, itu tentang fadilah. Ya, karena manusia itu suka dengan yang namanya hadiah. Suka dengan yang namanya untung. Jadi suko baretong, barunya beramal. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Berdasarkan yang Allah sampaikan dan Nabi SAW sampaikan, boleh. Untuk orang awam seperti kita semua ini bisa jadi beramal dengan amalan orang awam, baretong ketika sebelum beramal. Banyak Pak ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un." Orang yang bersedekah jalan Allah itu ibaratkan sedang menanam satu buah biji. Satu buah biji menumbuhkan 100 tangkai. Satu tangkai menghasilkan 7 tangkai. Satu tangkai menghasilkan 100 buah. Artinya Pak, orang yang sedekah jalan Allah dikasih pahala oleh Allah 700 kali lipat. Baru diamalkan. Lah tahu fadilahnya, 1000 mau sedekahnya Allah, baliknya 700.000 kamu. 1 juta mau sedekahkan, baliknya 700 juta. Itulah manusia. Nabi SAW juga sampaikan, Bu. Contoh, man qara harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca Quran Bapak Ibu dikasih Allah 1 kebaikan, dan 1 kebaikan per hurufnya itu dikali dengan 10 nilai kebaikan. Dan Nabi tidak bilang alif lam mim 1 huruf, tapi alif lam mim 3 huruf. Artinya alif lam mim baru kita baca Bapak Ibu dapat 30 pahala kebaikan, baru kita beramal. Jadi Bapak Ibu, Allah tahu keadaan manusia hamba-hamba Allah, ya karena Allah ciptakan, maka Allah ungkapkan ayat ini ibaratkan dengan perdagangan. Dan Masya Allah Bapak Ibu, kalau perdagangan sama manusia ada untung ada rugi, tapi kalau perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala akan selalu untung dan insya Allah untung terus. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, innalladzina yatluna kitaballah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Orang-orang yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran. Jadi tidak akan pernah rugi Pak, Bu. Orang yang tilawah Quran tidak akan pernah rugi. Maksudnya Pak, sebelum kita jelaskan maksud tentang tidak pernah rugi, kita jelaskan dulu Bapak Ibu. Yatlun, tilawah itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ya, dalam surah Al-Baqarah juga Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi di situ sampaikan haqqa tilawah. Bagaimana haqqa tilawah? Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan tentang yang haqqa tilawah itu minimal mempunyai 3 unsur Bapak Ibu. Orang-orang yang senantiasa tilawah Al-Quran ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah lisan yang fasih ketika membaca Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang sedang belajar tahsin Al-Quran, belajar baca Al-Quran, belajar tajwid, dan dibuka di mana-mana majelis di masjid kita ini, insya Allah silahkan ikuti Bapak Ibu, karena itu adalah satu dari bagian tilawah Al-Quran. Lalu yang kedua, akal yang paham akan yang dia baca. Jadi tidak cukup hanya lisan yang fasih, harus kita tingkatkan, apalagi kelas-kelas usia seperti kita semua bapak-bapak ibu-ibu. Kalau mahapa ya barek Pak Ustaz, tapi kalau memahami insya Allah sudah difasilitasi oleh para ulama Bapak Ibu. Buya Hamka dengan tafsir Al-Azhar pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu. Insya Allah kita bisa paham. Kalau masih payah juga tafsir Al-Azhar yang banyak tuh, minimal kita baca terjemahan yang telah disempurnakan oleh Kementerian Agama, Lembaga Pentafsir Mushaf Quran. Insya Allah
terjemah tafsiriyah Bapak Ibu ya. Insyaallah sudah lebih memahami dibandingkan terjemah-terjemah yang cetakan puluhan tahun yang lalu. Masyaallah muslimin, itu Bapak. Yang pertama lisan yang fasih, yang kedua akal yang paham, yang ketiga mengamalkan nilai-nilai Al-Quran secara berangsur-angsur. Kalaulah kita telah menjalani 3 aspek tersebut, insya Allah kita telah mentilawahkan Al-Quran. Dan kalimatnya Pak, yatluna dengan fi'il mudhari. Ulama nahwu menjelaskan yang namanya fi'il mudhari itu berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi Allah menuntut kita secara tidak langsung, Pak, terus-teruslah kalian wahai hambaku baca Al-Quran. Terus-teruslah belajar Al-Quran. Terus-teruslah kalian memahami Al-Quran. Terus-teruslah kalian mengamalkan secara berangsur-angsur nilai Al-Quran. Jadi Allah nak nuntut kita hari ini, kini kau juga sempurna. Tidak bisa. Allah itu paham kondisi umatnya, hamba yang Bapak Ibu. Maka Allah ungkapkan dengan yatluna, senantiasa terus menerus sampai penghujung hayat kita, insya Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, dirikanlah oleh kalian akan salat. Dan kalimat masya Allah Bapak Ibu, dirikan salat, bukan tunaikan sebagaimana zakat, tapi dirikan. Artinya Bapak Ibu ya, dari awal syarat, rukunan segala macamnya kita penuhi ya, kita maksimalkan, kita pahami isi yang ada dalam sholat, bacaan-bacaannya semuanya, itulah baru kita yang namanya mendirikan sholat ya. Dan bahkan tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah keji, perbuatan keji dan munkar. Insya Allah itulah disebut dengan orang yang mendirikan sholat ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan harta yang Allah kasih kepada mereka. Iya Pak Bu, harta yang ada kumpulan kini, rezeki Allah kasih kini, itu pemberian Allah. Iyo, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun secara kasabnya, usahanya kita berusaha, tapi secara hasil itu Allah yang kasih. Betapa banyak orang yang kerajo samo 8 jam, samo 24 jam, tapi rezekinya beda dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bukti Allah memberikan rezeki pada kita. Sirra wa alaniyah. Jadi kalau nama sedekah itu Bapak Ibu boleh dengan 2 cara Bapak Ibu. Boleh dengan sembunyi-sembunyi, boleh dengan terang-terangan. Ya Pak, rasanya ulun kuat lai iman hati kita bersedekah terang-terang, ya sembunyi-sembunyi. Boleh Pak? Boleh sembunyi-sembunyi Pak. Dan itu mantap, luar biasa. Itu yang lebih utama. Bahkan ya, ini memang didahulukan sirron. Boleh juga nak Pak Bu, wa alaniyah, terang-terangan, boleh. Ya, sangat-sangat terang-terangan. Ambo Pak Ustaz, Pak Ketua DKM, ambo zakat afan, infak 1 juta. Infak 10 juta, bahkan di Sabian, boleh nak Pak? Boleh. Terkait apakah dia hati dan imannya kuat akan nama pujian manusia, ria dan segala macam, itu adalah urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia nggak bisa menjudge Pak, orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Itu orang ria itu, sedekah di Sabiannya. Itu orang ria atau zakat malah di Sabian. Di sini Allah tegaskan Pak, boleh. Dan bisa jadi kita tidak tahu kan, orang yang tadi itu bersedekah dengan menyebutkan sedekahnya, bisa jadi niatnya untuk memotivasi orang yang lebih kaya daripada dirinya, tapi enggan untuk bersedekah. Jadi Bapak Ibu, boleh dari ini kita bersedekah dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Mulai dari kini jangan sampai kita menjudge Pak, orang yang sedekah sembunyi-sembunyi, orang yang sedekah terang-terangan sebagai orang yang ria di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarjuna tijaratan lan tabur. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka semua dalam beramal-amalan tadi itu ibaratkan perdagangan tidak akan pernah rugi. Maksudnya Pak Bu, tentang baca Al-Quran, masih alun fasih baca Al-Qurannya dapat pahala Pak. Allah fasih dapat pahala luar biasa. Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa syaqun 'alaihi lahu ajrun. Bayang Pak, orang yang fasih dapat pahala mahir disandingkan dengan malaikat yang lagi taat. Orang yang payah baca Quran dapat pahala 2 Pak. Rugi atau tidak rugi atau untung Pak? Jadi kalau baca Quran Pak, tidak akan pernah rugi. Apakah lisan ala fasih atau ulun? Baca.
Insya Allah beruntung. Apakah kita sudah paham atau belum? Baca. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan pernah rugi. Orang yang senantiasa baca Quran, apakah dia paham? Anak-anak kini ngafal Quran, paham atau belum? Baca. Untung. Sudah mengamalkan atau belum? Baca. Baik itu je solat Bapak Ibu. Apa mau solat? Solat wala khusyuk atau belum khusyuk, walaupun memang betul solat yang khusyuk itu adalah sesuatu yang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin, berat. Tapi jangan karena nak khusyuk, Ustaz nak buat solat, ya dah solat-solat lain. Dah kayak gitu Bapak Ibu. Karena wadah khusyuk maka solat terus, latihan, insyaallah sampai ke derajat khusyuk. Jadi khusyuk ndak khusyuk dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini Pak penegasannya Pak ya. Jangan jadi alasan ya. Terus berinfaknya seperti itu. Apakah kita berinfak itu paretongan wa sama Allah atau ibana-bana ikhlas? Itu semuanya dapat pahala keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, ayat ini mengunci kita semua. Tidak ada alasan untuk kita untuk baca Al-Quran. Payah Pak Ustaz baca Quran, rabun mata Pak Ustaz, ndak do baca aja. Ngerti baca aja. Salat lu khusyuk, baca salat aja. Infak alum ku campur infak Pak Ustaz, kadang-kadang baalah kalau berinfak. Kata Allah Bapak Ibu, infak saja kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Allah sampaikan, insyaallah Allah akan sempurnakan bagi kalian ujurahum, pahala kalian dunia akhirat, wa yazidahum min fadlihi, dan kalian akan mendapatkan keutamaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sedang salat subuh rahimakumullah, kita sama-sama berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perniagaan yang tadi, dan insya Allah tidak akan pernah rugi. Apa tadi Bapak Ibu? Aku ulangi, senantiasalah kita interaksi dengan kalamullah Al-Quran Al-Karim. Yang selanjutnya, senantiasalah kita dirikan sholat walaupun belum khusyuk, apalagi setelah khusyuk. Yang ketiga, senantiasalah kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu, baik itu Al-Fakir yang menyampaikan maupun Bapak Ibu yang mendengarkan. Karena sejatinya ilmu itu akan berbuah jikalau diamalkan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita amalkan 3 amalan tadi Bapak Ibu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.